Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di Gambir, Jakarta Pusat tadi pagi. Seorang pemulung bahkan marah-marah saat diamankan petugas. Petugas Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Pusat berlarian mengejar dua pengamen yang kabur saat diamankan di Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi. Meski mengeluarkan tenaga ekstra, petugas akhirnya berhasil mengamankan dua pengamen tersebut. Selain pengamen, petugas juga menyasar gelandangan, pengemis, ODGJ dan juga pemulung. Seorang pemulung sempat marah-marah karena tak terima gerobaknya ditinggalkan begitu saja. Razia digelar karena maraknya penyandang PMKS di ibu kota. Selain itu, mereka dinilai meresahkan karena kerap meminta uang kepada warga. Ada beberapa titik di wilayah kita sangat meresahkan, terutama pengguna ruko atau pengguna jalan di titik lampu merah. 21 PMKS diamankan petugas dalam razia ini. Mereka akan dikirim ke panti sosial untuk dibina dan mendapat vaksinasi COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pelaku eksibisionis di dekat Stasiun Sudirman terancam pidana 5 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku hanya iseng melakukan aksi tersebut. Inilah rekaman CCTV saat tersangka eksibisionis WYS melancarkan aksinya di sekitar Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat. Korban adalah seorang karyawan BUMN yang bekerja di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Tersangka WYS berusia 23 tahun diketahui merupakan pengamen yang mangkal di kawasan ini. Setelah teror eksibisionisme yang dilakukan WYS viral, polisi langsung menangkapnya hari Senin lalu. Ia mengakui perbuatannya melakukan pelecehan kepada seorang perempuan di Stasiun Sudirman. Hal itu dilakukannya untuk memuaskan hasrat seksual. Kepada polisi, tersangka melakukan aksi eksibisionisme karena pernah melihat temannya melakukan hal serupa di lokasi lain. Atas tindakannya tersebut, WYS terancam pidana hingga di atas 5 tahun penjara. Sementara dari pengakuan tersangka hanya iseng, namun kami dari Polsek maupun Polres akan memeriksa lebih dalam terkait psikologi maupun kejiwaan tersebut. Sebelumnya, pengakuan seorang perempuan yang menjadi korban eksibisionisme di sekitar Stasiun Sudirman viral di media sosial. Di lokasi inilah korban dilecehkan pelaku saat perjalanan pulang dari kantornya tepat di jalan pinggir Kali Ciliwung, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Alisha Amir, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, warga Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten memprotes pengiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan. Aksi protes dilakukan warga dengan membuang muatan truk sampah di kantor kelurahan dan kecamatan. Seperti inilah kondisi tumpukan sampah di halaman kantor Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Hingga siang tadi belum ada upaya pembersihan sampah yang menggunung. Bau busuk sampah menyebabkan aktivitas di kantor kelurahan dihentikan sementara. Sebelumnya warga Kelurahan Cilowong memprotes kiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan yang mencapai 400 ton per harinya. Dalam aksi protes ini, warga mengadang truk sampah dan memaksa supir membuang muatannya di halaman kantor kelurahan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang mengaku belum membersihkan tumpukan sampah lantaran warga memaksa agar sampah itu dibiarkan sebagai bentuk protes. Ada salah satu RW yang mencegah untuk diangkut kembali pengangkut sampah yang ada di sini. Jadi pemerintah nurut sama warga nih, Pak? Artinya bukan pemerintah nurut sama warga, mungkin nanti ada koordinasi lagi antar pemerintah dengan warga. Warga Kelurahan Cilowong menuntut Pemkot membatalkan kerjasama pembuangan sampah dari Tangerang Selatan ke Kota Serang. Pasalnya, hal ini dinilai merugikan dan tidak ada kejelasan kompensasi bagi warga setempat. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyandi, iNews melaporkan.
Untuk membahas lebih lanjut terkait penolakan warga dan penumpukan sampah di Kelurahan Cilowong, sudah bergabung bersama kami Bapak Roni Yurani, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore Mbak. Pak, untuk tumpukan sampah yang dibuang warga di kantor kelurahan, apakah sudah dibereskan sekarang? Baik Mbak, terkait dengan tumpukan sampah yang sekarang berada di kantor kecamatan Taktakan dan di kantor kelurahan Cilowong sedang kami bersihkan karena tadi pagi kami akan lakukan pembersihan, namun masih dihadang oleh oknum masyarakat di daerah Cilowong. Baik, berarti hingga saat ini masih ada aksi protes dari warga ya Pak? Untuk saat ini sudah tidak ada protes lagi, sudah dilakukan upaya-upaya pendekatan dengan masyarakat sehingga sekarang sudah mulai bisa diangkut sampahnya, Mbak. Baik, Pak Roni, memangnya kiriman sampah dari Tangerang Selatan ini perharinya berapa ton sampai warga Cilowong ini mulai resah? Terkait dengan sampah yang dari Tangerang Selatan, memang kita sudah menjalin kerjasama antar daerah pemerintah Kota Serang dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Jalinan kerjasama ini memang tidak saja tentang khusus masalah pertambahan, namun ada kurang lebih 10 yang kita lakukan. Pertama MOU antara Pak Wali Kota Serang, Pak Haji Sabtudin, dengan Ibu Wali Kota Tangerang Selatan pada waktu itu, Ibu Airin. MOU-nya kita tandatangani pada tanggal 22 Februari 2021. Baik, Pak Roni, sebenarnya bagaimana bentuk kerjasama antara pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Serang Banten terkait dengan sampah ini? Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya. Baik, sebetulnya yang mengawali kerjasama dengan pemerintah Kota Serang dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan itu berawal dari karena kita masih satu rumah, satu orang tua ya, satu wilayah Provinsi Banten, yang mana Tangerang Selatan pada waktu itu mengalami musibah longsor TPA Cipecang pada waktu longsornya di Sungai Cisadane, sehingga Tangerang Selatan memerlukan pembentukan bantuan dari daerah lain untuk sementara membuang sampah atau mengelola sampah yang ada di Tangerang Selatan. Jadi pada waktu itu berawal karena kita saling membantu dengan daerah lain. Oke, Pak Roni, kalau di Bantar Gebang, warga sekitar yang terdampak baunya itu kan mendapatkan dana kompensasi. Kalau untuk warga Cilowong sendiri, apakah ada dana kompensasi bau dari Pemkot Tangerang Selatan? Baik, Mbak. Terkait dengan dana kompensasi yang dari Tangerang Selatan, sebetulnya kita juga ada di sekitar yang di wilayah sekitar TPA Cilowong itu, yang pertama kurang lebih sekitar 642 kakak. Nilai kompensasinya itu sesuai dengan retribusi yang ada yang kita terima. Berkisar 10% dari retribusi yang kita terima. Berarti ada dana kompensasi. Nah, selain bau yang dirasakan warga, apa saja keresahan sampai warga ini protes keras? Sebetulnya awalnya memang masyarakat juga, kalau yang protes sekarang ini kan bukan warga yang ada di dekat TPA Cilowongnya ya. Jadi ini masih jauh ini. Jadi di jalan jauh yang masih jauh kepada TPA Cilowong. Jadi bukan yang di daerah terdekat sekali, yang di tempat TPA Cilowongnya. Tapi ini kalau di masyarakat di sekitar wilayah itu tidak ada yang protes menerima kehadiran sampah dari Tangerang Selatan. Oke, jadi warga yang berada di luar TPS tersebut, kenapa mereka bisa sampai protes, Pak? Ya memang warga yang sekarang mengalami protes itu masih satu kelurahan, namun memang jauh dari TPA Cilowong. Cuma memang armada sampah ini memang kita selalu melewati yang sekarang yang protes itu dari masyarakat Jakung ya, dari kampung Jakung, tapi masih satu kelurahan dengan Cilowong. Pak Roni, dengan adanya protes ini, apakah pengiriman sampah dari Tangerang Selatan ke Serang dihentikan sementara?
Ini yang sedang kami lakukan. Sebetulnya memang saat ini Pak dari RT RW juga termasuk tokoh masyarakat pada waktu itu kita ada minta audien dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota pada hari itu Kamis dan ditindaklanjuti pada hari Senin kemarin ditindaklanjuti audien bersama unsur Forkopimda. Namun pada waktu itu memang mengalami backlog. Sebetulnya masyarakat itu bukan tidak nerima yang protes kemarin, namun minta kejelasan tentang kompensasi dari Tangerang Selatan. Nah, mereka yang protes ini minta kompensasi dari Tangerang Selatan yang belum terakomodir. Baik, jadi protesnya lebih kepada dana kompensasi ya, bukan baunya ya Pak ya? Bukan karena baunya. Baik, terima kasih Pak Roni atas informasinya. Semoga ada solusi dari pemerintah Kota Tangerang Selatan dan juga Serang, Banten. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan hulu Sungai Ciliwung kemarin malam berdampak menumpuknya sampah kiriman di pintu air Manggarai, Jakarta. Tumpukan sampah kemudian dievakuasi dengan 2 unit alat berat. Material sampah seperti sampah rumah tangga, bambu, kayu, hingga sampah plastik menumpuk di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Menumpuknya material sampah ini karena hujan yang mengguyur wilayah hulu Sungai Ciliwung sehingga sampah terbawa aliran air Sungai Ciliwung. Petugas UPK Badan Air Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 2 unit alat berat serta sejumlah truk untuk mengevakuasi sampah. Diperkirakan sampah yang menumpuk ini mencapai 166 meter kubik. Kesulitannya sih cuman kalau misalkan di hari biasa gini mungkin lebih banyak kendaraan yang berlalu lalang, jadi ada susah untuk koordinasi dengan kendaraan yang. Perjanjian kerjasama pengelolaan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi resmi diperpanjang. Kerjasama ini akan berlangsung selama 5 tahun ke depan. Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi terkait dengan tempat pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang resmi diperpanjang hingga 5 tahun ke depan. Sebelumnya, perjanjian ini sempat bermasalah dan akan berakhir di tanggal 26 Oktober 2021. Wakil Gubernur DKI Jakarta memastikan kerjasama sesuai dengan kesepakatan yang lama. Salah satu isi perjanjian, yaitu Pemprov DKI Jakarta harus memberikan uang kompensasi bau kepada warga sekitar Bantar Gebang. Nominalnya mencapai Rp379,5 miliar per tahun. Ya alhamdulillah, insya Allah ya nggak ada masalah yang berarti. Ya. Pak, semuanya selesai hari ini. Ya. Pak, itu berapa tahun Pak kesepakatannya Pak? Berapa? Kesepakatannya berapa tahun Pak? Izin Pak. Ya seperti yang lama ya, disesuaikan dengan agenda yang lama ya. Kurang lebih berapa tahun Pak? Ada kan situ diatur sudah. Nanti ya. Pemprov DKI Jakarta memperluas TPST Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat hingga 7,5 hektar. Gunungan sampah kini telah mencapai ketinggian maksimal yaitu 50 meter. Setiap harinya ada 7.400 ton sampah warga DKI Jakarta yang dibuang di sini. Kerjasama diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak lingkungan akibat sampah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.